Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran di semester 2, yaitu mengenai kebugaran jasmani. Nah, seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak berikut ini. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke pembahasan mengenai pengertiannya. Nah, untuk pengertiannya, kebugaran jasmani sendiri ini adalah merupakan suatu kemampuan tubuh untuk bekerja tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita misalnya sedang berolahraga dalam intensitas itu yang tinggi, atau mungkin sedang giat-giatnya berolahraga, ketika setelah selesai badan kita, tubuh kita tidak mengalami kelelahan yang terlalu berlebihan. Nah, itu salah satu bentuk kebugaran jasmani tubuh kita itu menjadi baik. Nah, dalam kebugaran jasmani sendiri ini nanti akan terbagi menjadi beberapa. Ini Pak Bekti akan menjelaskan sedikit mengenai unsur-unsurnya ya. Tapi yang nanti akan kita pelajari hanya beberapa saja. Nah, untuk yang pertama yang akan dipelajari ini adalah unsurnya mengenai kecepatan. Nah, bisa juga disebut dengan speed. Nah, lalu yang berikutnya adalah mengenai kekuatan. Tentunya kita semua tahu. Lalu ada daya tahan. Nah, ini kekuatan tapi dalam waktu yang lebih lama. Lalu ada kelenturan, kemudian ada kelincahan. Nah, kelincahan ini beda sama kecepatan. Sedikit Pak Bekti bahas, kalau misalnya kecepatan itu hanya misalnya lurus dari titik awal ke titik B itu dengan lurus saja. Kalau kelincahan ini ada sedikit berbelok-beloknya, seperti misalnya kita sedang lari berkelok atau misalnya lari zigzag, itu juga butuh kelincahan. Nah, lanjut, ini untuk yang berikutnya adalah mengenai keseimbangan. Nah, keseimbangan tentunya sudah tahu ya. Dan yang terakhir adalah mengenai ketepatan. Nah, untuk kelas 3 ini yang akan kita bahas ini hanya 3 saja. Yaitu yang pertama adalah mengenai latihan untuk keseimbangan. Lalu yang kedua adalah mengenai kelenturan. Dan berikutnya adalah mengenai daya tahan. Nah, masing-masing ini ada 2 gerakan. Tapi untuk daya tahan nanti yang akan dipelajari hanya 1 gerakan saja. Nah, langsung saja kita akan membahas untuk latihan keseimbangan. Nah, latihan keseimbangan ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk yang pertama, latihan keseimbangan ini adalah berfokus kepada keseimbangan yang statis atau keseimbangan yang tidak berpindah tempat. Nah, pengertian dari keseimbangan sendiri ini adalah merupakan kemampuan bertahan dalam keadaan seimbang dengan berbagai posisi. Nah, misalnya lagi jongkok, 1 kaki itu seimbang. Misalnya sedang berdiri 1 kaki itu juga seimbang. Nah, jadi posisi-posisinya mungkin seperti itu ya sederhananya. Oke, lanjut lagi kita akan membahas untuk yang keseimbangan statis. Nah, untuk keseimbangan statis sendiri, ini adalah keseimbangan yang tidak memerlukan perpindahan tempat. Jadi cukup di tempat situ saja, tempat kamu berdiri misalnya, itu bisa dilakukan. Nah, ini juga contohnya adalah pesawat terbang. Nah, ini cara melakukannya seperti ada animasi berikut. Ini adalah yang pertama tentunya adalah posisi berdiri tegak. Lalu yang kedua adalah mengangkat 1 kaki lurus ke belakang. Nah, kaki ini bisa kaki kanan, bisa kaki kiri ya, bebas saja. Lalu yang posisi berikutnya adalah merentangkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Lalu untuk yang keempat ini adalah menahan posisi tersebut seperti pesawat terbang itu sampai 8 kali hitungan ya, dan kembali ke posisi awal. Untuk sikap ini sendiri yang nanti akan difokuskan adalah mengenai
lurus tidaknya itu adalah tangan, badan, dan kaki. Tentunya semakin lurus badan, tangan, dan kaki itu semakin bagus ya. Nilainya juga bagus, lalu untuk latihan dan keseimbangannya juga bagus. Nah, yang berikutnya kita akan membahas untuk keseimbangan dinamis. Nah, keseimbangan dinamis ini adalah kita biasanya menyebutnya dengan istilah berjingkat. Berjingkat itu apa? Berjingkat adalah merupakan suatu gerakan berjalan dengan satu kaki sebagai tumpuan. Itu ke depan berulang-ulang. Nah, animasinya seperti gambar berikut ini ya. Jadi bisa dikatakan juga melompat, tapi ini gerakannya mirip dengan berjalan tapi menggunakan satu kaki. Nah, caranya yang pertama adalah posisi awal berdiri tegak, lalu kemudian berjalan dengan satu kaki ke depan dan mendarat dengan satu kaki yang sama, jadi tidak boleh bergantian. Kalau melompat mungkin mendaratnya dua kaki, kalau ini tetap satu kaki. Nah, makanya disebut dengan berjalan. Lalu ini juga diulangi selama beberapa kali, bisa 8, bisa 10 kali ya. Kemudian berhenti dan kembali ke posisi berdiri tegak. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai materi atau pembahasan latihan yang kedua. Nah, berikutnya ini adalah mengenai latihan kelenturan. Nah, kelenturan sendiri ini adalah mampu menggerakkan bagian-bagian tubuh itu seluas-luasnya tanpa mengalami cedera atau sakit. Ya, jadi gerakannya ini misalnya gini, sedikit penjelasannya. Maksudnya di sini bagian-bagian tubuh itu adalah bagian sendi. Nah, kalau misalnya seluas-luasnya artinya gerakannya tidak terbatas. Misalnya ketika kita sedang duduk, lalu ketika harus mencium lutut, nah ini juga nanti dibahas ini. Itu juga bisa melakukan dengan baik. Kalau orang yang kurang lentur, mungkin ketika duduk sambil mencium lutut itu akan cukup susah. Nah, gitu ya, itu sedikit penjelasannya. Nah, kelenturan ini juga dibagi menjadi dua. Ini yang statis dan dinamis. Untuk statis sendiri, ini adalah seperti gambar, yaitu adalah duduk sambil mencium lutut, ditahan, lalu yang berikutnya ini adalah mengenai yang dinamis, yaitu sambil bergerak ke kanan dan ke kiri, tapi tetap di tempat ya. Nah, langsung saja kita bahas caranya. Nah, untuk yang pertama, posisi awal adalah duduk dengan kaki lurus dirapatkan, kemudian tangan lurus ke depan dengan jari tangan menyentuh jari kaki. Nah, kemudian ditahan selama 10 atau 15 kali hitungan seperti gambar di samping. Kemudian kembali ke posisi awal duduk yang seperti biasanya, nah, atau duduk tegak. Begitu. Lanjut untuk gerakan latihan kelenturan yang kedua, ini adalah mengenai kelenturan dinamis, khususnya mencium lutut tapi dengan ke kaki kanan dan kaki kiri. Nah, cara melakukannya ini tentunya adalah yang pertama adalah posisi dengan duduk, lalu kaki lurus terbuka, kemudian kedua tangan lurus ke depan dan jari tangan menyentuh jari kaki juga. Kemudian menyentuh kaki kanan ya, jadi kedua tangan menyentuh kaki kanan selama 5 kali hitungan. Kemudian setelah 5 kali kedua tangan menyentuh jari kaki selama 5 kali juga seperti gambar berikut. Kemudian juga ditahan ini sampai hitungannya nanti adalah 20 kali. Jadi 10 kali di kanan dan 10 kali di kiri. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kembali ke posisi awal. Bagaimana? Nah, ini mudah ya untuk dipraktikkan, tapi kita hari ini hanya membahas untuk teorinya saja. Nah,
Lanjut, untuk latihan gerakan yang terakhir adalah mengenai daya tahan. Nah, latihan daya tahan sendiri, ini penjelasannya adalah kemampuan seseorang ya, dalam menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dalam tempo yang berbeda-beda tanpa mengalami kelelahan atau sakit yang berarti. Jadi bedanya sama kuat ini. Nah, kalau kuat itu misalnya kita hanya mampu mengangkat misalnya barbel ya, mampu mengangkat barbel. Tapi kalau daya tahan ini itu kita mampu mengangkat barbel tapi dalam waktu yang lama. Nah, di sini yang akan dipelajari ini adalah merupakan gerakan yang sederhana, yaitu naik turun bangku. Nah, tapi misalnya tidak punya bangku, bisa menggunakan juga tangga ya. Kemudian kalau tidak ada tangga, bisa menggunakan balok yang lebih tinggi. Nah, jadi tergantung nanti ketersediaan beberapa alat di rumah kalian masing-masing. Nah, tapi di sini adalah yang dicontohkan adalah bangku ya, bangkunya pendek, tidak terlalu tinggi. Nah, langsung saja kita akan membahas untuk caranya. Nah, untuk caranya sendiri ini adalah menggerakkan kaki, jadi bisa naik ke atas lalu turun ke bawah. Nah, gerakan ini bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot kaki. Nah, ingat, ini memerlukan konsentrasi yang baik ketika kita melakukannya agar tidak terjadi cedera ya. Nah, caranya yang pertama adalah posisi awal adalah berdiri di depan bangku atau tadi bisa tangga, kemudian naik ke balok ya, kemudian naiknya menggunakan satu kaki, kemudian diikuti kaki berikutnya, misalnya naik kaki kanan, lalu berikutnya kaki kiri yang naik. Nah, turunnya pun juga sama, kaki kanan dulu yang turun dan kaki kiri mengikuti turun. Nah, ini bisa dilakukan selama 15 kali hitungan. Jadi sambil menghitung, kaki kanan naik ke tangga tersebut, lalu kaki kiri ikut naik, dan kemudian kaki kanan turun, lalu kaki kiri ikut turun juga. Nah, sistemnya seperti itu caranya. Begitu ya. Nah, semoga sedikit penjelasan tersebut bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk yang berikutnya kita sudah masuk untuk akhir pembelajaran. Jadi untuk nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk mengenai kegiatan praktiknya. Praktiknya nanti juga berhubungan dengan beberapa hal mengenai latihan-latihan yang Bapak jelaskan tadi di awal. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan rajin-rajin berolahraga meski kita sedang di rumah. Terima kasih. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.